salam konseling bagi kita semua. Shalom. Shalom. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari LK3, Pak Julianto Simanjuntak dan rekan-rekan untuk kesempatan kita bisa berbagi pada hari ini. Saya sesuai dengan tema yang diminta akan menyampaikan perihal pendeta, panggilan, kepribadian, dan keluarganya. Untuk itu saya akan menggunakan slide PowerPoint supaya kita bisa menangkap dengan lebih baik. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah bisa dilihat dengan jelas? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini dan saya percaya kita semua bisa belajar perkara-perkara yang berharga dan ini juga akan menuntun kita lebih dalam di dalam pemahaman tentang konseling Kristen dan saya yakin sesi yang kedua Pak Julianto juga akan membimbing kita lebih jauh lagi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dalam melengkapi panggilan kita sebagai seorang hamba Tuhan atau rohaniwan. Tema kita hari ini adalah pendeta, meliputi panggilan, kepribadian, dan keluarganya. Seperti tadi saya sudah diperkenalkan, saya memiliki 1 istri, 3 orang anak putri, 2 orang menantu, dan 2 orang cucu. Ya, saya tinggal di Bandung, tapi melayani juga di Jakarta karena tugas-tugas sinode. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ada sebuah penelitian dari George Barna Group di Amerika Serikat. Setelah 18 bulan pandemi COVID-19 melanda dunia, mereka melakukan sebuah survei. Dan dari survei itu ditunjukkan 38% pendeta di Amerika Serikat secara serius mempertimbangkan untuk meninggalkan pelayanan penuh waktu. Dan 46% dari mereka berusia di bawah 45 tahun. Artinya pendeta yang muda malah lebih banyak berpikir untuk meninggalkan pelayanan secara full-timer dan kemudian mencari pekerjaan yang lain. Barna menyebut temuan ini sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, saudara-saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena banyak hamba Tuhan rupanya mengalami burnout. Ada kejenuhan, ada kelelahan secara rohani. Karena mungkin berhadapan dengan COVID ini, pintu gereja tertutup, orang-orang tidak lagi bisa dijumpai secara fisik, secara langsung, tapi harus dilakukan secara onsite, secara online, maaf. Dan itu juga seringkali menimbulkan kejenuhan tersendiri. Belum lagi tekanan-tekanan ekonomi, ada banyak penurunan di dalam finansial, juga jemaat pun mengalami banyak masalah-masalah. Ada yang keluar dari pekerjaan, mau bercerai dan sebagainya. Dan ini menambahkan tekanan yang berat bagi para hamba Tuhan. Karena itu sebetulnya seorang rohaniwan, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta perlu dukungan untuk menjaga kesehatannya secara holistik. Baik secara fisik, mental, spiritual, dan juga meliputi kesehatan finansial serta relasional mereka. Sayangnya ada banyak orang berpikir bahwa pendeta itu adalah seperti Superman yang tidak pernah lemah, tidak pernah kalah, selalu akan tetap berdiri kokoh menghadapi segala tantangan. Mungkin tahun yang lalu kita mendengar ada beberapa hamba Tuhan di Amerika Serikat, ada konselor hebat, ada pendeta mega church dan sebagainya, malah bunuh diri, saudara sekalian. Bahkan ketua departemen psikologi and counselingnya dari salah satu universitas yang ternama di Philadelphia juga bunuh diri. Oh, ini sesuatu yang sangat mengagetkan tetapi juga menyedihkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita yang kuat. Kita semua rentan dengan segala tantangan, tekanan, kesalahan, kejatuhan, atau apapun namanya. Karena pendeta juga adalah manusia. Kadang-kadang jemaat ingin pendeta kalau bisa gagah seperti burung Raja Wali. Tapi kalau makan seperti burung pipit saja yang kecil.
Ya kalau pendeta khotbah panjang bertele-tele, khotbah pendek katanya nggak punya bahan lagi. Pendeta khotbah tentang uang, mata duitan, tidak berani khotbah tentang uang, takut memberitakan firman. Serba salah. Kalau ada pendeta yang tidak menikah, bagaimana bisa menasehati, mengkonseling orang yang sudah berkeluarga? Tapi kalau pendeta menikah, anaknya banyak, jemaat bilang, wah rajin, tidak tahan nafsu. Banyak sekali cemoohan dan sebagainya yang dilakukan kepada kaum rohaniwan, apalagi pada masa pandemi ini di mana teknologi internet melalui YouTube dan sebagainya sangat terbuka. Ada banyak diskusi secara terbuka para YouTuber Kristen yang bermunculan entah dari mana dan saling menyerang dengan menggunakan ayat, dan itu juga bisa menimbulkan kejenuhan. Nah, sebagai seorang rekan hamba Tuhan, saya ingin sharing 3 faktor yang kita perlu perkuat dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagi Bapak Ibu yang mendengarkan paparan ini, tapi tentu juga ini berlaku buat saya sebagai seorang rohaniwan. Yang pertama, kita harus memperkuat tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memanggil, maka hal itu harus selalu kita ingat. Komitmen kepada jawaban yes terhadap panggilan Tuhan itu harus makin diperkokoh di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita lemah, kekuatan itu akan muncul kembali ketika kita mengingat bagaimana Tuhan memanggil kita, bagaimana kita berkobar dengan cinta yang mula-mula. Tidak hanya terlibat di dalam kesibukan, kegiatan yang ada, tapi benar-benar kita sungguh-sungguh ingin memenuhi panggilan itu. Saudara, saya ingat Elia ketika dia mengalami depresi yang berat setelah dia membunuh 450 Nabi Baal dan akan dibunuh oleh Isabel, maka dia melarikan diri di padang gurun dan Tuhan berkali-kali menyapa dia dan juga memberi makan melalui malaikatnya. Lalu ketika Elia mulai menjawab, maka ada penugasan-penugasan baru yang Tuhan berikan dan Elia kemudian menjawab panggilan Tuhan itu untuk menyelesaikan tugasnya. Musa 40 tahun merasa terpuruk, merasa bukan apa-apa, ya. Pertama dia rasa diri hebat, somebody, sebagai seorang yang anak putri Firaun di Mesir, belajar macam-macam ilmu, tapi kemudian 40 tahun berikutnya dia dikejar oleh Firaun, akan dibunuh, lari ke padang gurun Midian, dia merasa nobody, dia mengembalakan ternak daripada mertuanya, tapi akhirnya Tuhan memanggil dia untuk menjadi pemimpin orang Israel. Dan ketika panggilan itu datang dalam the burning bush, semak belukar yang menyala, dan dia meresponi, itulah yang menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan yang berat. Jadi mengenang kembali panggilan Tuhan dan merespon ya terhadap panggilan itu dan mengejar destiny yang Tuhan telah tetapkan, melupakan yang di belakang, berlari-lari menuju sasaran, itu sesuatu yang sangat akan menggairahkan api cinta lagi kepada Tuhan. Nah, saya melihat panggilan Tuhan itu terdiri dari 2 hal. Setiap orang percaya tentu terpanggil untuk melayani. Panggilan itu ada yang sifatnya umum untuk semua orang percaya, untuk menunaikan tugas amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kita juga harus menjadi garam dan terang dunia. Jadi apapun profesi, talenta yang Tuhan berikan, kita harus menjadi berkat dalam bidang tersebut. Ibu Teresa pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita, Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Kristus, membawa kabar baik kepada dunia yang terhilang ini. Agustinus, saya ingat saya yang pernah berkata, tanpa Yesus aku tidak bisa melakukan apapun, tapi tanpa aku Yesus tidak mau melakukan apapun. Itu artinya Tuhan mau menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya. Ini panggilan umum, tapi kita juga tahu ada panggilan khusus, yaitu kepada orang-orang untuk terlibat dalam pelayanan 5 jawatan. Ada yang dipanggil sebagai rasul, nabi, gembala, kemudian penginjil, gembala, dan juga guru atau pengajar. Mungkin kalau sekarang ada orang-orang yang terpanggil secara full-timer menjadi hamba-hamba Tuhan, walaupun secara lebih luas ada yang terpanggil tidak harus menjadi full-timer, tapi full heart melayani Tuhan.
Nah, kaitan dalam pekerjaan, saya melihat orang yang dipanggil dalam pelayanan khusus, pelayanan 5 jawatan, menjadi rohaniwan, menjadi hamba Tuhan juga bisa dua bentuknya. Yang pertama bisa seperti Petrus. Dalam kaitan pekerjaan, dia telah meninggalkan jalannya, perahunya, pekerjaannya, lalu dia mengikuti Yesus sepenuh waktu. Jadi full timer lah kalau sekarang. Tapi ada juga orang-orang seperti Paulus. Dia tetap mengerjakan tugasnya sebagai tent maker, pembuat tenda. Dia bukan full timer dalam tanda kutip. Karena itu dia cocok sekali dengan Aquila dan Priscilla karena soal profesi yang sama-sama pembuat tenda. Kalau sekarang mungkin pembuat tenda itu semacam kontraktor lah, buat rumah, atau bahkan kalau lebih besar developer. Tapi itu tidak menyebabkan kesibukan terus-menerus untuk mencari uang sampai melupakan panggilan terutama yaitu melayani. Tentu tidak. Bukan itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus melengkapi dirinya supaya menjadi berkat dan tidak menjadi sandungan ketika dia mulai melayani, dan banyak orang-orang yang dimenangkan pertama-tama belum terlalu paham tentang artinya menabur di ladang Tuhan, mensupport pekerjaan Tuhan. Nah, pada masa kini tentu itu tergantung dari panggilan Tuhan dalam hidup kita dan tergantung daripada policy daripada sinode gereja masing-masing. Karena ada sinode gereja yang tidak mengizinkan seorang hamba Tuhan atau bahkan istrinya bekerja secara sekuler. Tetapi ada juga sinode yang mengizinkan hal itu selama dia tetap bisa efektif untuk melayani. Nah, berikutnya saya melihat untuk memperkokoh panggilan itu, bagaimanapun juga seorang pendeta membutuhkan teman bicara. Seorang pendeta membutuhkan mentor, ya. Misalnya Musa yang kelelahan ketika harus menangani begitu banyak masalah orang-orang Israel, dinasehati oleh mertuanya yaitu Yitro. Sehingga Musa bisa memilih pemimpin 10, 50, 100, 1000, dan dia sangat tertolong, dan Israel juga mendapatkan berkat yang luar biasa karena masalahnya bisa dikonseling lebih mendalam lah oleh timnya Musa ini. Ya, jadi Yitro kita tahu adalah mertuanya Musa. Jadi saya dorong Bapak Ibu semuanya, dengarkanlah suara mertuamu karena Tuhan bisa bicara melalui mertuamu, begitu ya. Kalau mertua ada di rumah jangan ditengking terus, kapan Tuhan mengangkat dia cepat gitu. Tapi biarlah kita dengarkan juga suara mertua kita. Tuhan bisa menyelipkan pesan-pesannya melalui mertua kita itu. Walaupun mungkin dia mencereweti kita, memarahi, menegur, dan sebagainya. Saya juga melihat Paulus memiliki banyak teman pelayanan. Kita pikir Paulus adalah seorang superhero. Tapi ternyata kemana-mana dia selalu membawa teman dan dia selalu dikuatkan oleh orang-orang yang selalu mensupport, baik dari jauh, terutama teman-teman dekatnya. Kalau Paulus membutuhkan teman, bahkan ketika Yesus di Taman Getsemani membutuhkan 3 orang teman setidaknya untuk menyertai, betapa kita juga seharusnya membutuhkan teman, mentor untuk berbicara. Para rohaniwan, pendeta juga perlu me time, waktu untuk diri sendiri, di mana dia bisa menyendiri dan mulai menggali firman lebih dalam, merenungkan visi kehidupannya secara lebih tajam. Dia juga perlu waktu untuk keluarga dan juga pergaulan sosial. Saudara, saya juga harus menjadwalkan pertemuan-pertemuan dengan keluarga, dan saya harus menolak undangan-undangan pelayanan ketika saya sudah menjadwalkan dengan keluarga, karena kalau tidak, keluarga akan selalu mendapatkan tempat yang paling akhir. Baik, berikutnya Bapak Ibu, pendeta juga perlu pergaulan sosial tentunya dengan teman-temannya, karena itu bisa merupakan tempat untuk curhat, ngobrol, sehingga tidak terus-menerus bicara soal gereja, ministry, pelayanan, atau sejenisnya. Dia juga bisa bicara soal yang menang siapa, MU ataukah yang lain begitu. Jadi seorang hamba Tuhan seharusnya menurut firman Tuhan, tugas utamanya adalah menjadi equiper, orang yang melengkapi jemaat untuk melayani. Dia tidak boleh menjadi orang yang terus-terusan melayani secara langsung jemaatnya itu.
Sebab di dalam Efesus 4 ayat 11-13 setelah diuraikan tentang 5 jawatan tersebut, maka dikatakan ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi siapa yang harus melayani? Orang-orang kudus. All Saint Movement. Semua orang kudus harus melayani. Siapa yang harus memperlengkapi? Siapa yang harus mengempower orang-orang kudus untuk bisa melayani? Yaitu para rohaniwan itu. Orang dalam pelayanan 5 jawatan. Jadi tugas kita kalau dalam permainan sepak bola, mungkin bukan penyerang tengah, tetapi lebih ke arah pelatih, coach, yang mengarahkan orang-orang untuk menjadi kiper, menjadi back, menjadi penyerang tengah, dan sebagainya. Sehingga seorang rohaniwan sebetulnya kalau sadar tugasnya dia melengkapi jemaat itu yang paling utama, dia tidak perlu hadir di setiap acara gereja dan melayani langsung semua jemaat. Dia tidak perlu hadir dalam semua ibadah doa, semua kebaktian. Istrinya juga tidak perlu hadir. Dia bisa memilih mana yang kira-kira dirasa prioritas dan penting untuk dia hadiri. Dan dia tidak perlu merasa bersalah untuk hal itu. Walaupun jemaat atau apalagi netizen suka ngomong ini itu semaunya mereka. Karena yang diperlukan adalah para hamba Tuhan, rohaniwan harus bisa mentraining para pelayan sehingga semua jemaat terlayani dengan baik. Nah, waktu yang harus kita gunakan banyak adalah mentraining. Mentraining orang untuk menjadi pemimpin sel, mentraining orang untuk bisa memuridkan orang lain, mentraining orang untuk bisa memimpin pujian, ibadah atau liturgi dengan baik, mentraining orang untuk bisa menjadi tim homiletik, tim pengkhotbah yang baik, yang mentraining orang di dalam melakukan perlawatan atau visitasi yang baik itu bagaimana? Training. Itu sesuatu yang akan menggerakkan seluruh jemaat supaya bisa dilayani dengan baik. Jadi seorang pendeta sebetulnya tidak harus melayani langsung semua jemaat. Tetapi dia harus memastikan semua jemaat terlayani dengan baik melalui para pelayan, melalui anggota jemaat yang lain, melalui timnya. Kalau jemaat masih menuntut pendeta untuk langsung terjun, disitulah pentingnya pendidikan kepada jemaat. Kita harus arahkan dengan firman Tuhan agar mereka juga memahami. Dan bukankah seorang pendeta terutama dalam sebuah gereja adalah seorang pemimpin jemaat? Kita yang harus memimpin jemaat. Bukan kita yang dipimpin oleh jemaat. Atau bukan kita yang dipimpin oleh omongan jemaat yang kalau saudara ikuti nggak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Kita lakukan A, ada orang yang ngomongin begini. Kita lakukan B, ada orang yang ngomongin lagi sebaliknya. Dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan itu yang menyebabkan stres. Burnout yang dialami oleh hamba Tuhan. Karenanya penting sekali pendeta memiliki kesehatan fisik, mental, spiritual secara seimbang. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengajarkan supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna menjelang kedatangan Kristus. Sebab bila kita mengalami kejenuhan, kelelahan di dalam pelayanan, hidup tidak akan efektif dan tidak akan dinamis. Pelayanan juga tidak akan jadi berkat. Karenanya pendeta atau rohaniwan yang tidak sehat fisik, emosi, dan rohaninya akan mempengaruhi keluarganya. Dia bisa marah-marah, bentrok, dan juga mempengaruhi pelayanan. Saya melihat burnout atau kelelahan jiwa ini terutama disebabkan setidaknya karena 2 hal. Yang pertama adalah kesibukan, jadwal pekerjaan yang sangat padat dan tidak berhenti-hentinya. Yang kedua juga mungkin disebabkan karena tipe kepribadian tertentu dilengkapi lagi dengan konsep berpikir salah yang dia miliki. Ini menyebabkan burnout-nya menjadi lebih berat. Nah, karena itu faktor kedua yang kita harus kokohkan, kuatkan selain faktor panggilan Tuhan yang harus kita ingat dengan teguh. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan kepribadian yang sehat. Saudara, ada penelitian yang menunjukkan banyak pendeta yang ternyata memiliki kepribadian tipe A, ya. Ada yang menyebut sebagai kompulsif begitu. Orang tipe A itu cenderung ambisius, nggak mau kalah sama orang lain, kompetitif, suka bersaing. Dia juga workaholic, selalu menyibukkan diri dengan pekerjaan dari pagi sampai malam, dan dia merasa
Hidupnya itu baru benar-benar hidup kalau dia begitu banyak pekerjaan. Jadwal yang sangat padat, itu dia anggap sebagai ciri saya dipakai Tuhan. Pada sekali waktu kita perlu mengosongkan kesibukan, jadwal yang ada dan kosong. Ya. Minggu yang lalu saya dengan istri dan satu anak 9-10 hari ada di Bali. Dan ya ketemu beberapa orang tapi tidak pelayanan. Tapi saya tentu mengerjakan beberapa hal, ada tema khotbah tahunan yang saya buat dan sebagainya. Lalu anak saya yang pertama yang juga menjadi hamba Tuhan mengomentari, "Pih, ini rasanya judulnya bagus-bagus nih. Mungkin tiap tahun Papi mesti pergilah istirahat 1 minggu supaya ada pencerahan begitu." Dan saya rasa itu sesuatu yang kita butuhkan begitu ya. Saya suka lihat Pak Julianto itu suka istirahat di Bali, di hotel itu, jadi saya juga ikut-ikutlah Pak gitu ya, supaya bisa bersantai dan ada hikmat baru begitu ya. Menyenangkan kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik. Biasanya ciri pendeta dengan tipe A itu jadwal sangat padat, berorientasi pada prestasi atau tujuan, bukan relasi, keluarga dan orang lain. Jarang merasa berhasil. Kalaupun sudah orang lain merasa berhasil, dia merasa saya harus bekerja lebih baik, lebih keras. Saya bisa berbuat lebih baik. Ya. Mungkin saya juga tipe seperti ini, saudara sekalian. Jadi harus selalu mendorong diri. Nggak perlu didorong orang lain. Karena ada dorongan yang begitu kuat menggelora di dalam hati untuk terus maju. Walaupun tidak ada yang meminta, tidak ada yang menyuruh. Tapi itu adalah kepribadian tipe A ini. Ada yang menyebutkan akarnya mungkin karena keluarga yang terlalu menuntut harus berprestasi dulu agar diakui. Begitu. Dan kadang-kadang kita punya pikiran bahwa Bapa Surgawi baru bisa disenangkan ketika kita berprestasi A, B, C, D. Baru kemudian kita dikasih oleh dia. Padahal pandangan itu tentu salah. Nah, pendeta berkepribadian sehat harus bisa membedakan antara peranan dan harga diri. Peranan itu apa yang saya lakukan. Ini berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Siapa dia? Oh, dia dokter. Siapa dia? Dia pendeta. Ketika orang bertanya siapa dia, maksudnya pribadinya, yang ditemukan adalah jawaban tentang pekerjaan atau jabatannya. Padahal yang ditanya siapa dia, pribadinya. Yang dijawab peranannya, pekerjaannya. Ini yang kita harus bedakan antara peranan, apa yang saya lakukan, dengan harga diri. Siapa saya? Siapa saya? Saya adalah anak Allah. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukan dengan emas dan perak. Harga diri saya tidak ditentukan oleh sukses dan gagal. Harga diri saya tidak ditentukan apakah jemaat yang saya layani sedikit, hanya beberapa puluh orang atau sekian ribu orang. Kita dikasih oleh Allah tanpa syarat. Saya berharga bukan karena merek jam tangan, merek sepatu, merek mobil yang saya kendarai. Saya berharga atau istri saya berharga bukan karena tasnya branded, mereknya ABCD, buatan Paris dan sebagainya. Saya berharga karena saya adalah anak Tuhan Yesus. Saya nggak bisa khotbah, saya tetap berharga. Jemaat saya cuma berapa orang, saya tetap berharga. Uang saya tidak banyak, mungkin di kantong hanya ada 5 atau 10 ribu, saya tetap berharga di mata Tuhan. Karena siapa saya? Saya adalah anak Allah. Nah, saudara sekalian, ini yang kita harus pahami untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih sehat. Bisa menerima diri apa adanya karena kita dikasih oleh Allah tanpa syarat. Seperti anak kita kasih bukan karena produktivitasnya, karena dia berhasil jadi juara 1, karena dia bisa membuat ABCD, tapi karena statusnya, dia adalah anak. Anak yang bodoh pun kita kasihi, anak yang nakal pun kita kasihi, karena kita ingin supaya dia menjadi lebih baik, kita ingin dia menjadi lebih berhasil, bahkan kita rela berkorban untuk anak kita. Bukan karena prestasinya, tapi karena siapa dia, karena statusnya. Karena itu sebagai seorang rohaniwan, hamba Tuhan, jangan membandingkan diri kita dengan pendeta lain. Nggak ada gunanya, saudara. Kenapa? Kalau kita lihat pendeta yang lebih sukses menurut pandangan kita akan minder. Kenapa ya? Saya tidak dipakai Tuhan seperti dia. Kenapa jemaat saya tidak sebanyak dia? Kenapa khotbah saya tidak sebagus dia? Kenapa follower saya di Instagram, di YouTube tidak sebanyak dia? Atau kalau kita melihat
Ada pendeta lain yang mungkin jemaatnya lebih kecil, followernya lebih sedikit, kita menjadi sombong. Oh, saya lebih hebat dari dia. Bukankah ini kita meletakkan tolok ukur yang keliru dalam hal itu? Mari kita hidup berpada dengan apa yang ada. Lakukan saja kehendak Bapa. Setiap orang itu unik di hadapan Tuhan. Saya bisa melakukan apa yang saudara tidak bisa lakukan. Tapi saudara bisa melakukan apa yang saya tidak bisa lakukan. Dan kalau kita bisa bekerja sama, menyadari kelebihan kekurangan masing-masing, wah ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, pola pikir, sikap hati semacam itulah yang akan mendorong kita menjadi lebih sehat, punya kepribadian yang sehat. Seorang pendeta, seorang rohaniwan dengan kepribadian sehat juga tentu harus memelihara kesehatannya secara jasmani, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, olahraga, cuti, berlibur. Ya, tidak usah merasa bersalah kalau cuti atau berlibur. Dia juga harus memelihara kesehatan mental, terutama emosinya, punya harga diri yang positif. Ya tadi, saya berharga bukan karena saya punya jemaat banyak, bukan karena saya bisa khotbah bagus, bukan karena follower saya banyak. Saya berharga karena saya telah ditebus oleh darah Yesus. Itu dasar harga diri yang sangat kuat. Kita juga harus memilih sukacita sebagai respon hati yang benar. Tekanan-tekanan itu banyak sekali datang, saudara sekalian. Tapi kita harus selalu memilih untuk memberikan respon yang benar dalam setiap situasi. Miliki teman untuk curhat, sharing. Yang kita yakin tentu adalah orang yang loyal, bukan membocorkan kelemahan kita kepada orang lain demi untuk supaya orang lain tahu, viral dan sebagainya. Tapi kita memang membutuhkan teman. Kita juga harus belajar membuang kejengkelan. Berhubungan dengan manusia itu seringkali menguras energi kita. Karena manusia itu berbeda-beda karakternya, sifatnya, temperamennya, dan seringkali menyebalkan, saudara sekalian. Nah, tetapi inilah tugas kita untuk mengolah emosi kita selalu dengan lebih baik, memiliki kecerdasan secara emosional, ya, seperti Daniel Goleman juga tulis dalam bukunya. Yang ketiga adalah memelihara kesehatan secara rohani. Tentu kita harus berdoa, membaca firman, memuji Tuhan, dan banyak mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukan karena keluarga kita sudah harmonis maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, keluarga kita akan lebih harmonis. Bukan karena kita nggak punya masalah kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, masalah kita bisa kita atasi dengan lebih baik. Bukan karena kita sudah punya uang banyak maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, percayalah berkat Tuhan kita akan nikmati. Walaupun mungkin jumlahnya nggak terlalu jauh-jauh beda juga dengan apa yang selama ini kita miliki. Tapi dengan syukur, kenikmatan itu bisa kita hayati dalam hidup. Dan faktor ketiga yang saya rasa penting sekali untuk kita bisa menjadi pribadi yang seimbang, yaitu tadi tentang pentingnya tentang mengenang kembali panggilan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, punya kepribadian yang sehat. Dan yang ketiga, punya keluarga yang akrab. Saya tahu tidak ada keluarga yang perfect, yang sempurna. Keluarga kami pun tidak. Tapi setidaknya kita ingin mempunyai keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang akrab. Bisa saling menopang dan tidak saling menuduh, menyalahkan. Tidak bisa dipungkiri, kita lihat ada pendeta yang pelayanannya maju, ministrinya maju, gerejanya besar. Tapi ada banyak masalah dalam keluarga. Mungkin kita dengar kisah klasik tentang Bob Pierce, pendiri dari World Vision, satu lembaga sosial yang saya rasa sampai hari ini terbesar dan paling berdampak di seluruh dunia dan tetap dilanjutkan oleh para penerusnya. Tapi Bob Pierce sendiri bisa dalam setahun itu bisa 10 bulan lebih ada di luar negeri, tidak ketemu dengan anak dan istrinya. Akhirnya istrinya minta cerai, lalu anaknya ketika dia ingin konseling dengan orang tuanya, dia bilang, oh saya masih ada di mana? Vietnam, di China, di Korea Selatan. Bulan depan papa pulang, anaknya nggak tahan, mati bunuh diri. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita sebagai rohaniwan, sebagai hamba Tuhan, kita dikenal, orang minta doa kita, minta pelayanan kita, ingin berfoto dengan kita, tapi kita hancur di dalam keluarga. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari hal semacam itu. Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak hamba Tuhan prioritasnya membangun pelayanan, bukan membangun keluarganya.
Padahal saya sangat yakin misi utama seorang hamba Tuhan adalah membangun keluarga Kristen teladan. Karena dalam 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa salah satu persyaratan menjadi penatua jemaat adalah dia adalah kepala keluarga yang baik yang disegani oleh anak-anaknya. Sebab jika orang tidak bisa mengepalai keluarganya, bagaimana dia bisa mengepalai jemaat Tuhan? Kalau keluarga itu terbangun dengan baik, saya yakin orang akan melihat. Karena teladan itu berbicara lebih nyaring daripada pembicaraan, bukan? Dan kalau orang melihat keteladanan, maka mereka akan mengikutinya. Jadi bangunlah keluargamu. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Lebih daripada membangun gereja, membangun ministry, dan sebagainya. Untuk itu ada beberapa saran praktis sebagai penutup yang saya mau bagikan. Yang pertama, sebagai rohaniwan hamba Tuhan, mari kita mendirikan mesbah keluarga. Ya, sesering mungkin. Saya tahu mungkin tidak ada yang bisa ada yang tidak bisa tiap hari karena kesibukan, tapi sesering mungkinlah kita bisa duduk bersama. Ya, kadang-kadang ada mesbah keluarga yang kita bisa lakukan dalam durasi yang panjang. Kadang-kadang duduk di meja makan, berdoa bersama-sama, atau hanya sharing singkat. Tapi selalu ada nilai-nilai firman, nilai-nilai memfokuskan diri pada Kristus di dalam keluarga kita. Dan sangat baik kalau kita mempersering makan bersama. Ya, makan bersama merupakan tempat yang baik untuk kita saling berbicara satu dengan yang lain. Dan ya mungkin ada disiplin tambahan yang kita harus lakukan pada era teknologi informasi ini. Selama makan, taruh handphone masing-masing, begitu ya. Atau kalau makan di restoran, siapa yang pertama kali pegang handphone, dia yang harus bayar makanannya. Mungkin itu akan membuat orang-orang lebih menahan diri. Saudara, makanannya tidak harus mewah, karena kebersamaan itu sudah merupakan kemewahan. Ya, jadi sangat baik untuk kita sedapat mungkin makan bersama. Nah, biasanya kita memang ada jadwal teratur juga untuk mesbah keluarga. Dulu waktu awal pandemi saya tiap hari dengan keluarga, saudara. Selama 8 bulan berturut-turut mesbah keluarga dan disiarkan secara online supaya jemaat juga bisa meneladani. Sekarang sudah bagi dengan hamba Tuhan lain, dan sekarang juga saya mengatur mesbah keluarga hari tertentu, dan biasanya saya undang karena anak-anak saya kan sudah dewasa, jadi punya rumah lain. Ayo, misalnya hari Jumat ya, jam 5 sampai jam 6 kita mesbah keluarga, lalu setelah itu kita makan bersama. Kamu mau makan apa? Ayo kita pesan. Jadi di rumah kami anak-anak datang, dan mereka tahu selain ada makanan firman juga ada makanan jasmani yang kita siapkan. Kedua, buatlah waktu liburan bersama keluarga. Atur waktu dengan baik jauh-jauh hari, apalagi kalau anak atau cucu sudah sekolah, kita coba atur jauh-jauh hari supaya pas misalnya hari ulang tahun, hari anniversary, atau hari liburan, sedapat mungkin kita bersama-sama dalam satu keluarga. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani dalam gereja, saya juga memberikan pesan, pisahkanlah keuangan gereja dari keuangan pribadi. Jangan dicampur, saudara-saudara. Kelolalah dengan bijaksana dan profesional. Upayakan supaya saudara sebagai rohaniwan punya rumah pribadi. Jangan semua uangmu diberikan ke gereja. Ya, saya ngomong ini sebagai seorang pendeta, ketua sinode lagi, saudara. Tapi saya bilang, jangan kasih semua uang saudara kepada gereja. Karena saudara harus memperhatikan keluargamu. Keluargamu adalah gereja terdekat yang harus kita layani dengan baik. Upayakan kita punya rumah pribadi. Ya, nyicil atau gimana. Dan kalau boleh, rumah itu kasih nama istri, saudara. Ya. Kenapa? Supaya dia seperti burung yang punya sarang, begitulah ya. Jadi dia merasa ada pegangan, dia punya rumah. Sebab bagi seorang wanita tentu ada pemikiran, kalau suami saya tidak melayani di sini, ini pastori, kami tinggal di mana? Itu menjadi kegelisahan yang tidak terungkap. Tapi ketika punya rumah pribadi, apalagi pakai nama istri, ada ketenangan di dalam jiwanya. Ya walaupun itu KPR, rumah kecil, nggak jadi masalah. Tapi secara privasi itu akan jauh lebih baik daripada tinggal di pastori gereja. Dan pesan terakhir, jangan korbankan keluarga saudara demi pelayanan. Orang yang kita layani terus terang, walaupun kita mengasihi, come and go, easy come, easy go.
Kadang-kadang ada orang yang, waduh berantem, mau bertengkar, mau pisah dan sebagainya. Kita layani sampai kadang malam dia telepon, kita harus bangun dan sebagainya, kita harus merukunkan. Setelah mereka rukun, berapa tahun kemudian dia bilang, Pak, saya pindah gereja ya, karena anak saya lebih suka sekolah minggunya di gereja sana daripada di gereja ini. Bosen. Aduh saudara, punya lekat dengan seorang ketika dia meninggalkan itu menimbulkan gimana ya, ada rasa kecewa di dalam hati, walaupun kita tahu bahwa itu adalah dombanya Kristus, bukan dombanya kita. Tapi ada banyak orang yang akan seperti itu, tapi keluargamu akan tetap tinggal bersama dengan engkau. Jangan korbankan keluarga demi pelayanan. Saya tidak berkata kalau begitu saudara asal-asalan dalam pelayanan, saya tidak bilang demikian. Tapi keluargamu adalah orang pertama yang harus dimuridkan, yang harus dilayani. Sebab dengan demikian kita menjadi orang yang lebih kokoh dalam panggilan kita, punya pribadi yang sehat, dan juga punya keluarga yang akrab. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa memberkati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Bapak Rubin Adi Abraham. Sebelum kita masuk ke dalam sesi kedua, Bapak Ibu, kami minta waktu sejenak, kita akan masuk ke dalam layanan jari-jari. Untuk melakukan layanan jari-jari dalam 2 menit ke depan, Bapak Ibu dapat melakukan 2 hal, yaitu Bapak Ibu dapat menyalin teks yang dikirim rekan saya Bapak Sardi di kolom chat dan meneruskan teks tersebut ke daftar kontak yang ada di HP Bapak Ibu atau di WA atau di sosmed Bapak Ibu yang miliki. Yang kedua, Bapak Ibu dapat mengutip intisari yang menarik selama sesi yang telah berlangsung dan membagikannya di posting sosial media Bapak Ibu dengan menandai akun sosial media LK3 yaitu @keluargakreatif dan @julianto_simatinta. Keterlibatan Bapak Ibu dalam layanan jari-jari ini merupakan dukungan yang sangat berharga dalam layanan konseling LK3 karena orang bijak peduli konseling. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Hari-hari ini, tenaga-tenaga konselor menjadi kebutuhan yang sangat vital, yang bisa membantu, yang bisa menolong, yang bisa memberdayakan bukan saja jemaat, tetapi sebanyak mungkin orang. STT Bethel Indonesia bekerja sama dengan LK3, memiliki berbagai program dan salah satunya adalah program studi Doktor Teologi. Untuk mencetak sebanyak mungkin konselor-konselor. Mari bersama dengan kami, daftarkan diri segera, dan dengan tangan terbuka, kami menyambut saudara-saudara sekalian. Kerajaan Allah akan ditegakkan dengan adanya program ini. Jadi jangan terlambat, gunakan kesempatan ini, supaya kita bersama-sama segera mulai, dan kita sama-sama saling bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nama saya Robert Oloan Raja Guguk, Direktur Eksekutif LK3. Saya akan membagikan mengenai program doktor yang tadi sudah ditayangkan lewat video. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kejelasan, motivasi, dan dorongan, juga menolong Bapak Ibu mengambil keputusan untuk kelanjutan dari pelayanan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya share. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak Rob. Jelas, ya, oke. STT Bethel Indonesia dan LK3 bekerja sama untuk menyelenggarakan satu program Doktor Teologi Konsentrasi Konseling Kristen. Sebelum menyampaikan tentang program, saya ingin sedikit membagikan satu inspirasi yang juga saya alami sendiri, gitu ya. Tujuan studi lanjut sebenarnya adalah kesempatan untuk mengembangkan kapasitas melayani Tuhan. Ya. Saya mengambil program magister dan program doktor di bidang psikologi, dan itu menjadi kesempatan untuk memperluas kapasitas pelayanan. Lalu yang berikutnya,
pemahaman dan keyakinan akan panggilan Tuhan merupakan pendorong utama untuk menempuh studi lanjut, terutama pada waktu mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di dalam menyelesaikan studi lanjut yang sudah dipilih dan diambil ya dengan penuh keyakinan. Tanpa keyakinan akan panggilan Tuhan, maka orang dengan sangat mudah akan meninggalkan program yang sudah dipilihnya. Dan salah satu program sabatikal bagi hamba Tuhan adalah dengan mengambil program studi lanjut. Saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan, baik pelayan-pelayan di gereja, gembala-gembala, maupun pelayanan di ministry, di lembaga non-gereja, atau para church, menggunakan program studi lanjut sebagai bagian dari program sabatikal, sehingga tidak sempat menjadi burnout, tetapi malah lebih semangat di dalam pelayanan dan lebih menyala-nyala lagi, ya. Ya tentu saja dengan tidak meninggalkan keluarga, ya, tadi seperti diingatkan. Kadang-kadang terlalu semangat melayani, lalu membesarkan pelayanan, tetapi melupakan pelayanan yang sangat penting, yaitu membangun keluarga teladan. Baik, menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Pendeta Rubin Adi Abraham tentang 5 jawatan tadi, ya. Memang ada 5 jawatan yang panggilan khusus untuk pelayanan pemerlengkapan bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena Kristus telah memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah, program S3 yang diselenggarakan oleh STTBI bekerjasama dengan LK3 berharap untuk bisa menghasilkan profil lulusan sebagai ahli teologi Kristen, yang tentu saja nanti juga akan menjadi rujukan di dalam pengajaran-pengajaran, menjadi pemimpin Kristen, lalu menjadi pendidik Kristen, juga menjadi konselor Kristen. Jadi 4 profil lulusan ini yang diharapkan melalui program doktor di STTBI. Nah, program yang diselenggarakan bersama oleh STTBI dan LK3 adalah Doktor Teologia dengan sertifikasi kompetensi sebagai family counselor. Jadi nanti gelarnya adalah Doktor Teologia dan CFC, ya, yang biasanya diletakkan di bagian belakang nama. Doktor tentu saja di depan nama untuk menunjukkan kredensial dari lulusan. Apa yang dipelajari di perkuliahan doktoral ini yang sudah dirancang oleh penyelenggara program adalah ada tentang filosofi of theology in Pentecostal perspective, lalu philosophy of Christian education in Pentecostal perspective, philosophy of Christian leadership in Pentecostal perspective, lalu philosophy of pastoral counseling for ministry in Pentecostal perspective. Tentu saja karena STTBI adalah bercirikan Pentakosta. Lalu ada juga Colloquium Biblicum, Colloquium Theologicum, dan Colloquium Didacticum. Ini merupakan mata kuliah teologi yang akan mendasari program doktoral yang akan ditempuh. Sedangkan mata kuliah konseling sendiri, ya, fokus kepada mata kuliah konseling yang sangat relevan dengan zaman, yaitu tentang transformative counseling in society 5.0 era. Lalu ada developing pastoral counseling in the Indonesian context, ya, menyesuaikan dengan konteks budaya Indonesia. Kemudian juga mata kuliah mengenai marriage and family resilience. Dan yang terakhir adalah penanganan atau intervensi pastoral counseling. Dan ini semua membekali para mahasiswa sehingga menjadi lulusan yang bukan hanya menguasai dasar-dasar teologi, tetapi juga keterampilan yang memadai untuk menjadi seorang konselor. Nah, tentu saja karena program doktoral, maka diakhiri dengan disertasi. Dan untuk mempersiapkan disertasi, beberapa mata kuliah yang mengawalinya adalah tentang metodologi research, theological and social research method, karena konteksnya adalah teologi. Kemudian nanti ada seminar proposal disertasi yang menjadi rancangan penelitian disertasi dan diharapkan bisa selesai di dalam waktu 6 semester semuanya. Pendaftaran untuk periode berikutnya adalah mulai Januari 2022. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mendoakan, masih ada waktu. Nanti begitu pendaftaran dibuka, bisa segera mendaftar. Tentu saja
dengan motivasi yang diyakini secara pribadi. Perkuliahannya akan dimulai bulan Juli 2022 sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh STTBI, dan biasanya kuliahnya Senin sampai Jumat, tentu saja tergantung mata kuliahnya. Ya, seperti sekarang ini kuliah Selasa dan Jumat. Sabtu kalau misalnya diperlukan dan sesuai kesepakatan. Biasanya perkuliahan dimulai jam 6 sampai jam setengah 10. Gitu ya. Ini adalah nama-nama pengajar dari program doktoral ini. Ya, ada Profesor Dr. Andreas Rantetampang, kemudian Profesor Dr. Francina Watimena, Profesor Dr. Oni Lumintang, Dr. Franz Pantan, MTH, Bapak Junifrius Gultom PhD, Jonathan Trisna MC, Dr. Gernaida Papahan MTH, Dr. Sadra Sugiono MTH, Dr. Julianto Simanjuntak, dan saya sendiri juga akan ambil bagian dalam mengajar khususnya mata kuliah konseling. Lalu ada Ibu Aileen Mamahit PhD, seorang pengajar juga di Saat Malang. Lalu Dr. Daniel Ronda, kita mengenal sebagai Ketua Sinode juga. Dan merupakan mantan rektor dari STT Jafri, Makassar. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan dan mencari keyakinan untuk bisa, kemudian kami akan senang kalau Bapak Ibu juga bergabung dengan program Doktor Teologi CFC yang diselenggarakan atas kerjasama STT Bethel Indonesia dengan LK3. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ruben dan Bu. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi kedua. Tentunya akan membahas lebih dalam lagi tentang tema ini. Mari kita akan fokus untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan Bapak Julianto Simanjuntak. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu CV dari Bapak Julianto Simanjuntak. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada pengumuman bagi kita tambahan. Bapak Ibu diharapkan nanti mengisi daftar hadir untuk mendapatkan e-book pendeta. Nanti linknya ada di kolom chat dibagikan oleh Pak Serdi. Batas pengisiannya adalah selesai acara ini. Baik, salam konseling Bapak Julianto Simanjuntak, silakan Pak untuk sesi kedua. Ya, terima kasih Pak Marusaha dan semua Bapak Ibu yang kami hormati, kami merasa tersanjung, rekan-rekan hamba Tuhan, gembala, pengerja gereja memenuhi undangan dari LK3 yang sejak 19 tahun yang lalu punya visi ingin ada pusat konseling tersedia di seluruh kota di Indonesia, dan konseling itu menjadi gaya hidup. Saya hormati Pak Ruben, terima kasih Pak, presentasi yang sangat kaya, komprehensif, menantang, menegur. Saya akan melengkapi sedikit dari sisi saya sebagai seorang counselor. Dan terima kasih Pak Robert sebagai Direktur Eksekutif sudah memaparkan pentingnya program S3 Counseling. Dan saya bersyukur juga dengan paksaan sedikit oleh mertua saya, Profesor Hendraha. Tahun 2009 saya dipaksa sekolah, dikasih beasiswa, kamu harus sekolah. Karena mertua saya bilang begini, studi itu investasi mendahului promosi ilahi. Kalau kamu mau dipakai Tuhan lebih baik, tidak ada jalan. Belajar. Itu kata ayah mertua saya. Saya ingat
Musa dipakai lebih besar dari Harun karena Musa sekolah. Paulus lebih besar dipakai dari Petrus, ya, juga karena sekolah. Jadi saya rasa tidak ada salahnya Bapak Ibu mau ikut program sertifikat yang informal. Program S2 kita juga ada di kampusnya Pak Rubin, STT Karisma di Bandung, yang semuanya serba online, dan kerjasama dengan STTBI yang adalah STT yang ke-13, di mana LK3 bekerjasama di samping Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Maranatha Bandung, dan beberapa lembaga lainnya. Ya, Bapak Ibu, silakan mengisi link. Nanti tema dari buku ini, tema dari seminar ini ada bukunya. Saya tulis berjudul Pendeta, Panggilan Kepribadian dan Keluarganya. Nanti e-booknya akan dikirim kepada Bapak Ibu yang mengisi link Kognito tadi. Ya, oke, izinkan saya akan sharing. Saya harap bisa sekitar 15-20 menit supaya tanya jawab bisa lebih banyak ya di antara kita. Saya akan coba membagikan materi saya. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Saya menikah dengan Roswita dan diberi Tuhan 2 putra, ya, Josephus dan Mose. Sebagai seorang counselor, saya juga punya riwayat mencari bantuan professional helper. Ya, catatan riwayat dalam keluarga kami sejak saya menjadi konselor, kami itu pernah menjadi klien 12 psikolog. 12 ya, bukan 2, 12. 4 konselor senior ya, jadi yang membimbing saya, dan 2 psikiater. Saya ingin menyampaikan ini supaya hamba Tuhan tidak malu mencari bantuan. Kita kalau sakit kaki, ya kan, patah kaki, kita ke dokter. Kalau yang luka emosi kita, kemana? Ya ke konselor, psikolog. Dan itu sebabnya Pusat Konseling LK3 menyediakan selalu ada harapan nama pusat konseling kita yang menyediakan 80 psikolog, konselor, juga psikiater yang saudara bisa akses, nanti Pak Serdi bisa sampaikan linknya. Ya. Jadi kami pun membutuhkan konselor, psikolog, dan psikiater ketika kami bermasalah dengan relasi, konflik komunikasi, kesehatan emosi. Saya rasa semua ada harapan, tapi Tuhan membutuhkan ada hamba Tuhan di bidang profesi counseling. Saya percaya psikolog, psikiater, dokter, konselor itu adalah hamba Tuhan di bidangnya, terutama di bidang kesehatan mental. Kita di dunia gereja, di dunia pastoral gereja, tapi Tuhan sudah memilih para hamba Tuhan di dunia profesi mereka seperti dokter, seperti konselor, dan sebagainya. Saya bermasalah di masa anak-anak saya masih kecil dan remaja, ketika saya menjadi seorang pembicara yang sangat terkenal, diundang ke banyak kota. Saya catat 110 kota, 16 negara. Saya rutin setiap tahun, dan saya kehilangan kesehatan emosi saya, kehilangan relasi dengan anak saya, dan saya hampir 4 tahun mengambil waktu untuk lebih banyak cuti di kota Salatiga dari 2013 sampai 2017. Salah satu tantangan terbesar hamba Tuhan adalah altar kesibukan, di mana kita mengorbankan anak-anak kita, mengorbankan pernikahan kita, kesehatan mental demi pelayanan. Tuhan tidak pernah menginginkan ini terjadi dalam hidup kita. Saya pernah menjadi ayah yang hilang, kehilangan relasi dengan anak saya, dan saya menebus waktu, membangun ulang bonding yang hilang pada waktu mereka kanak-kanak. Dengan cara tadi saya mengatakan saya lebih memilih untuk mengambil waktu sabat, lebih banyak mengambil waktu retret. Hubungan saya dengan Tuhan saya coba kembalikan, dan hubungan dengan anak-anak saya coba pulihkan, dan harganya sangat mahal, prosesnya sangat lama, energinya dan usahanya sangat besar, tapi tidak ada yang tidak bisa dipulihkan di dalam Tuhan. Anak saya menjadi ateis, pecandu game, depresi, tapi itu satu investasi ya buat saya sebagai seorang konselor, sehingga saya bisa berempati, bisa meraba-rasakan perasaan teman-teman, hamba Tuhan, kolega saya yang juga punya pengalaman senasib, dan saya suka ditanya, kenapa Bapak tidak malu terbuka? Saya rasa karena Alkitab pun membuka semua orang-orang hebat dalam Alkitab, semua orang-orang kuat seperti Elia, seperti Musa, itu menceritakan, menuliskan kelemahan. Saya percaya hanya orang kuat yang mengakui kelemahan.
Jadi kalau kita lihat, sekali lagi, panggilan ini sangat istimewa. Saya selalu bilang sama anak-anak saya Bapak selalu bersyukur dipanggil menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, walaupun saya kemudian dipanggil menjadi seorang counselor, menjadi seorang penulis, tapi panggilan menjadi seorang hamba Tuhan itu core, itu inti yang saya rasa sebagai orang Lewi, ya, seperti kaum Lewi itu sangat istimewa. Tapi ada yang lebih istimewa dan tidak tergantikan, yaitu fungsi-fungsi keayahan dan fungsi-fungsi kesuamian yang sering kita lupa. Yang selalu saya bilang ke dunia Indonesia Timur, ya, hati-hati loh, jangan senang dipanggil Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, nanti kita lupa daratan. Ya, saya selalu bilang, tolong, nama saya Julianto. Ya, Pak Pendeta, stop, saya stop. Nama saya Julianto, karena saya tidak mau nanti pangkat itu menjadi batu sandungan buat saya. Saya lupa bahwa ada fungsi saya yang lebih juga penting di rumah sebagai ayah dan sebagai suami. Dan banyak hambatan, saya tidak akan jelaskan, ya, menyelesaikan trauma dan luka masa lalu. Ini hutang yang saya masih bawa ketika saya menjadi ayah, saya masih berhutang kepada ayah saya. Saya baru mengampuni ayah saya tahun 2001 ketika umur saya 38 tahun. Ya, saya banyak melukai anak-anak karena saya masih menjadi seorang ayah yang penuh luka dengan ayah saya. Kepribadian yang tidak matang saya tebus dengan saya sekolah. Selama 4 tahun ambil 2 S2, selama 3 tahun ambil S3. Saya sekolah terus karena saya rasa ada pengetahuan saya tidak matang, emosi saya tidak matang, kepribadian saya tidak stabil. Saya memilih untuk sekolah. Dan sampai sekarang LK3 yang saya pimpin, fokusnya kepada pendidikan di bidang counseling. Jadi saudara, sekali lagi, modal kita dalam menjadi seorang hamba Tuhan itu tidak boleh ditawar-tawar. Ada namanya persiapan, ada namanya pendidikan, ada namanya pembentukan. Saya belajar dari Musa, pendidikan 40 tahun, ya, negeri Mesir itu suatu investasi yang sangat penting buat Musa. Ya, Paulus 3 tahun di padang gurun Arab. Tidak ada hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan tanpa pendidikan yang memadai dan tanpa pembentukan yang memadai, tanpa membaca buku, ya, tanpa belajar, tidak mungkin. Yang kemudian adalah pentingnya kita menjadi pendeta spesialis, menjadi gembala spesialis, menjadi hamba Tuhan yang spesialis. Jangan kita ambil semua, apa saja kita bisa lakukan, seperti Superman, no. Saya sejak menjadi konselor, spesialisasi saya cuma 2. Keluarga, kesehatan mental. Lainnya saya refer ke konselor yang lain. Saya tidak akan lakukan, meskipun saya bisa, tapi pas-pasan. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang pas-pasan. Saya harus lakukan sesuatu yang saya ahli, kuasai. Ya, jam terbangnya oke. Jadi saya harap hamba Tuhan di sini, jangan semuanya sampai sorry ya. Yang kecil-kecil, Bapak Ibu layani. Ya. Jadilah spesialis. Itulah kabar baik untuk abad 21. Sekali lagi, teman-teman, Tuhan memakai juga kepribadian kita. Ya, kita harus kenali dengan baik-baik. Saya mengenal kepribadian saya karena saya pergi counseling dengan konselor saya. Ya, secara khusus, konselor saya namanya Ibu Nona, yang saya setahun bertemu dengan dia hampir seminggu sekali, dan sekarang dia menjadi pengurus di LK3 dan menjadi pengajar di lembaga kita. Saya menemukan kebutuhan bahasa cinta saya apa, temperamen saya apa, emosi saya sehat apa tidak, mental saya sehat apa tidak. Nah, waktu saya dites MMPI tahun 96, ternyata kesehatan mental saya tidak begitu bagus. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu ya? 25 tahun yang lalu saya dites kesehatan mental saya, dan saya bertumbuh selama 25 tahun ini melalui dunia counseling. Ya. Sebab yang mempengaruhi kita, Bapak Ibu, sebelum gereja, sebelum sekolah teologi, sebelum pelayanan kita sudah dibentuk 3 hal ini: pola asuh, lingkungan, pengalaman. Pengalaman, lingkungan, pola asuh. Kebetulan lingkungan pola asuh saya sangat buruk. Saya dibesarkan ayah ibu pecandu alkohol, dua-duanya rutin mabuk setiap malam. Abang-abang saya juga menjadi pecandu narkoba. Ya. Keluarga kami keluarga penjudi. Di asrama polisi yang penuh dengan kekasaran dan kekerasan waktu itu. Maka mental saya, kesehatan emosi saya tidak begitu baik pada waktu saya remaja. Dan waktu saya sekolah Alkitab juga tidak menyelesaikan. Sampai saya pergi sekolah counseling, saya baru sadar, saya butuh dibantu, saya butuh ditolong, saya butuh di counseling, saya butuh belajar. Ya. Jadi ada 3 hal yang perlu dimiliki oleh seorang hamba Tuhan dalam proses bertumbuh. Di dalam persoalan-persoalan hidupnya adalah counseling secara pribadi. Saya udah bilang, saya pernah counseling dengan 12, lebih belasan psikolog, konselor, dan psikiater. Saya mengikuti training, pendidikan counseling. Saya kemudian mempunyai bapak-bapak angkat,
Ya, saya mempunyai mentor dan bapak rohani yang menggantikan peran ayah saya yang waktu saya kecil saya tidak dapatkan. Itu namanya reparenting. Jadi 3 hal yang mendasar ini, Bapak Ibu. Jangan malu pergi jadi konselor. Semua yang sekolah di LK3, baik sertifikat, program S2, S3 dengan mitra STT dan universitas, semua wajib di counseling sebelum dia praktek selama 100 jam. Ya. Nah, yang terakhir adalah keluarga. Kita perlu mengembangkan kualitas cinta kepada keluarga yang setara dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lebih rendah. Ya, kadang-kadang ada yang mengajarkan Tuhan dulu, keluarga kemudian. Kalau saya baca ayat ini, itu simultan. Tidak ada yang lebih tinggi. Jadi, bukti kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi keluarga. Bukti kita mengasihi keluarga adalah mengasihi Tuhan. Ini jelas dikatakan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, jadi bukan yang lebih rendah, bukan KW2, bukan. Yang sama dengan itu ialah love your neighbor, kasihi orang-orang terdekatmu. Keluarga paling dekat. Dan ayat inilah yang menegur saya ketika saya terlalu mencintai pelayanan, terlalu senang pergi ke sana sini. Saya terbang 130 kali setahun sebagai seorang pembicara. Saya rasa itu tidak bisa dibanggakan lagi. Karena saya kehilangan yang lebih penting dalam hidup saya, yaitu anak-anak. Dan terakhir, sekali lagi jangan sampai pelayanan menjadi jurang pemisah kita baik dengan Tuhan maupun dengan keluarga. Ironisnya saya menemukan apa yang dipersatukan Tuhan justru dipisahkan oleh program gereja yang terlalu banyak. Bukan oleh perceraian. Gereja memisahkan pasangan itu secara emosi yang kita sebut namanya emotional divorce. Ya, ada gereja saya tahu ya, dia absen. Semua aktivis majelis 3 kali seminggu harus absen. Kalau tidak dipecat. Tapi tidak ada absen di rumah. Apakah ayahnya hadir di rumah sebagai ayah? Sebagai pasangan? Sama sekali tidak. Jadi saya kira ada sentral fokus keluarga yang telah hilang. Yang tidak lagi sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan kasih. Nah, jikalau sudah ada masalah, seperti yang saya rasakan, saya alami beberapa tahun yang lalu, maka ada beberapa jalan yang saya sudah sampaikan lewat counseling, kita belajar training, counseling baik formal maupun informal. Kita itu ada kursus 2 bulan, ada 6 bulan, ada sekolah 2 tahun, ada sampai program gelar, semua di LK3 ada. Kita setiap bulan itu rata-rata 20-35 sesi pembelajaran counseling. 1 tahun itu hampir 1.500 jam. Banyak, tinggal Anda boleh pilih. Mereka lingkungan, seperti saya pindah ke Salatiga ketika saya bermasalah dengan anak saya. Mungkin sedikit tadi kata Pak Ruben Adi Abraham ya, mungkin mereka lingkungan, rumah, sedikit interior, mungkin perlu tambah 1 kamar, atau apapun yang membuat anak-anak itu merasa nyaman di rumah. Mereposisi karir, ya. Saya pernah jadi pendeta sampai tahun 96, saya merasa, saya sama istri saya tidak cocok menjadi gembala. Saya mengubah karir saya menjadi seorang counselor, menjadi seorang penulis. Dan itu oke, sampai sekarang kami menikmati, ya sudah 25 tahun ya, 25 tahun mereposisi panggilan saya sebagai seorang konselor dan sekaligus mengajar hamba-hamba Tuhan. Saya mengajar banyak pendeta. Setiap tahun saya rata-rata mengajar 2.000 pendeta setiap tahunnya sejak saya beberapa tahun yang lalu. Mengembangkan hobi ya. Ini salah satu ciri-ciri pendeta yang sehat adalah punya hobi. Coba dicek ya. Jangan-jangan udah nggak punya hobi nih. Hobinya apa? Melayani ya kan? Hobinya baca Alkitab. Tidak salah Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah hobi yang bersifat kebutuhan cinta pribadi yang saya sebut namanya self love. Kita ini punya bahasa cinta tubuh. Saya ada 2 yang paling menonjol. Makan kue tiaw goreng sama lihat laut, danau dan sungai. Nah, itu ya. Yang lain adalah menulis. Kalau itu sudah saya rasakan, lihat, nikmati, stres saya hilang. Believe it or not, ya. Believe it or not. Karena itu bahasa cinta tubuh saya yang belum tentu sama tubuh Bapak Ibu cocok. Ya. Lalu kemudian punya waktu yang khusus dengan keluarga. Sejak tahun 2010 saya kira ya istri saya minta jadi manajer. Dia yang ngatur. Bapak tidak boleh atur sendiri. Ya. Kalau enggak Bapak terima semua undangan. Dan istri saya membantu, sekarang staf-staf membantu untuk mengontrol. Supaya fokus saya ke kantor tidak bergeser. Ya. Saya udah bilang, setiap tahun saya menolak 100 kali undangan. Sampai hari ini. Karena saya pikir, saya perlu memperhatikan kesehatan mental, kesehatan keluarga, dan kesehatan kantor, di mana saya diberi Tuhan memulai mendirikan
sebuah lembaga yang dikenal LK3. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya pas 15 menit untuk kita bisa berinteraksi dan tanya jawab. Pak Marusa, silakan. Baik, terima kasih Bapak Julianto Simajuntak, Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk ikut serta secara terlibat aktif dalam pembangunan kantor pusat LK3, rawat inap dan jalan, melalui persembahan kasih yang dapat diberikan melalui QR Code pada video yang akan ditayangkan berikut ini. Statement saya sebagai closing, saya rasa panggilan menjadi pendeta hamba Tuhan itu sangat istimewa. Menjadi orang Lewi itu suatu kepercayaan yang khusus dari Tuhan. Tapi ada kepercayaan yang lain yang juga istimewa, tapi tidak tergantikan, yaitu menjadi suami dan ayah. Saya rasa itu closing statement saya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Julianto untuk closing statement dari Pak Rubin Abraham. Silakan Pak. Untuk bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai hamba Tuhan, belajarlah di LK3. Itu closing statement saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua peserta seminar kita yang siang ini ya, sudah sangat siang. Terima kasih untuk kehadirannya.